Apakah Anda pikir masa depan adalah robot berjalan dan mobil terbang? Masa depan seperti itu diciptakan oleh penulis fiksi ilmiah dan ditunjukkan oleh Hollywood. Namun, masa depan sebenarnya sudah tiba. Bidang teknologi informasi berkembang pesat. Proses digitalisasi kehidupan manusia berjalan lancar. Kecerdasan buatan sedang dilaksanakan di mana-mana. Sumber daya utama dari waktu baru bukan minyak lagi, tetapi data besar. Hari ini kita melihat kemajuan format baru. Hidup berubah, dunia berubah. Apakah Anda sempat untuk berubah dengan mereka? DGU adalah ekosistem pengembangan dan pembiayaan proyek di bidang kecerdasan buatan. Jaringan syaraf DGU telah bisa berbicara bahasa Rusia dan Inggris, melihat subjek, membedakan orang berdasarkan jenis kelamin, menentukan usia seseorang dan memahami emosinya. Dan platform pendidikan kami, DGU Education, memenuhi tren modern dalam pengetahuan. Kecerdasan buatan DGU berkembang demi kepentingan setiap orang dan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Perkembangan kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan realisasi diri. Misi DGU adalah membuat proses integrasi manusia ke dalam dunia baru, nyaman, dan mudah diakses. Kami mendidik orang tentang kemungkinan kecerdasan buatan, mengajarkan profesi dan keterampilan yang relevan, dan membantu beradaptasi di dunia digital baru. Tidak ada gunanya untuk menyangkal itu. Tidak perlu takut, menjadi bagiannya berarti berkembang. Bergabung dengan DGU. Teman-teman, investor, mitra, saya sangat senang melihat kalian semua di konferensi ini yang diadakan untuk merayakan hari ulang tahun di ekosistem TGU. Hari ini para pendiri proyek dan mitra utama dari seluruh dunia akan berbicara. Kami akan memberitahu kalian tentang apa yang telah kami lakukan tahun ini, bagaimana kami melakukannya, dan hasil apa yang kami sudah raih. Nama saya Ognev Alexei dan saya adalah CEO proyek DGU. DGU adalah pengembangan produk kecerdasan buatan dan ekosistem pembiayaan. Kami terdiri dari perusahaan teknologi kami sendiri dan dana modal ventura. Perusahaan teknologi kami berkembang di 5 bidang kecerdasan buatan yang utama. Ini adalah fisik komputer, teknologi ucapan, pemrosesan, bahasa alami, biometrik, dan analitik predikatif. Dan dana ventura untuk mendanai berbagai tim, startup, dan teknologi yang melengkapi volume informasi ekosistem kami. Kami telah meluncurkan beberapa produk dari ekosistem kami, ada yang sedang dalam tahap penelitian, ada yang sedang dalam proses paten, dan ada juga yang sudah memberikan penghasilan bagi mitra dan investor kami. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan bagaimana mereka akan berkembang di konferensi ini. Dan sekarang saya akan mengingatkan Anda tentang tujuan dan misi ekosistem DGU. Kami melakukannya agar teknologi kecerdasan buatan dan blockchain modern serta teknologi modern lainnya berfungsi untuk kepentingan orang biasa dan bukan hanya untuk kepentingan negara dan perusahaan, supaya orang-orang menjadi bebas secara finansial dan mandiri, menerima pendapatan dari penggunaan data mereka, dan yang terpenting kami melakukannya agar orang-orang dapat nyaman berintegrasi ke dalam dunia digital yang modern. Sekarang Direktur Pengembangan Strategis kami, Alexander Ip, dia akan berbicara tentang bagaimana semuanya dimulai, apa yang kami lakukan, dan apa yang kami capai tahun ini. Alexander, saya mengundang Anda ke panggung. Teman-teman, rekan kerja, hari ini adalah hari yang luar biasa. Tepat setahun lalu, proyek crowdfunding DGU diluncurkan. Dan sekarang saya akan bercerita bagaimana itu terjadi, apa yang terjadi sebelum peluncuran bagian crowdfunding dari produk kami, bagaimana kami mengembangkan. Kami adalah 5 pendiri dan kami menghasilkan banyak
ide, waktu itu kami sangat terbatas dalam sumber daya. Kemudian konsep proyek investasi bersama dikembangkan pada Desember 2019. Alexei pergi dan mempresentasikan ide kami kepada rekan-rekan dari Rusia dan ide ini mendapat dukungan luar biasa. Tetapi di bulan pertama, minggu pertama, mitra dari 20 negara bergabung dengan kami. Itu sangat tidak terduga bagi kami. Dan setahun berlalu ya, sangat cepat, tetapi rasanya bahwa waktu itu sangat lama. Apa yang berhasil kami lakukan? Sebelum cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mitra dari seluruh dunia atas umpan balik. Dari awal proyek di minggu pertama, kami diminta untuk memungkinkan pembayaran dengan kartu bank. Ini kami melaksanakan di minggu yang pertama. Izin dari bank telah diterima, sistem pembayaran telah terhubung lebih dari 20 negara dalam bahasa mereka sendiri. Kami tidak tidur, tidak istirahat. Kami berkomunikasi terus bersama mereka melalui penerjemah Google, mengirim pesan di Messenger, dan itu berlangsung selama sekitar 1 bulan. Dan pada saat yang sama, pengembangan kami merilis versi pertama dari layanan generasi pembuatan ucapan yang memungkinkan Anda mengubah teks menjadi ucapan dalam bahasa Inggris. Dan setelah peluncuran layanan ini, kami menerima banyak sekali permintaan dari berbagai negara, terutama dari Indonesia dan Vietnam. Salam untuk Indonesia, karena saya mengunjungi Indonesia secara pribadi pada Februari 2020 dengan presentasi offline. Namun sayangnya, karena pandemi, kami harus mengubah strategi kami. Saat itu sudah ada lebih dari 15.000 mitra dari 126 negara dalam ekosistem, dan kami memutuskan untuk berkonsentrasi pada sebanyak mungkin pada pembangunan supaya lebih dimengerti oleh orang-orang. Kami mulai menerjemahkan konteks dan akun pribadi kami ke bahasa lain. Pengembangan besar dilakukan di bidang analitik predikatif. Itu menghasilkan produk DigiUvel yang sudah menghasilkan uang hari ini. Mitra kami, khususnya Sergei Zinenko, Direktur Pengembangan Bisnis, akan bercerita mengenai produk ini. Ada juga visi komputer. Kami belajar bagaimana mengidentifikasi tidak hanya objek, kami dapat menentukan jenis kelamin, usia, dan emosi seseorang. Teknologi ucapan telah mencapai tingkat tinggi sehingga kami memutuskan untuk mematenkan teknologi ini. Kami memperoleh kekuatan komputasi kami sendiri, fasilitas industri yang memungkinkan jaringan saraf kita dilatih. Dilancurkan proyek DigiUvel, di mana kita sedang merencanakan ya, dan sudah melakukannya, mengimplementasikan. Kami juga mendidik mitra kami tentang investasi ventura, tentang kecerdasan buatan, apa itu. Kami sudah meluncurkan DigiU Education. Sekarang di Rusia ada sebagai berita ya dari pemerintah bahwa hingga Januari 1, 2020 dua langkah-langkah untuk memerangi infeksi virus corona akan diimplementasikan, dan karenanya pembatasan tertentu akan berlaku. Artinya dunia menjadi digital, semuanya menjadi yang global, menjadi digital, dan jumlah data tumbuh secara eksponensial. Tidak mungkin untuk menonton semua video di YouTube, tidak mungkin membaca semua berita. Anda harus membuat pilihan yang informasi apa yang Anda mau mendapatkan.
Kami membuatnya agar semua orang merasa nyaman, melakukan transisi ini dengan nyaman ke dunia digital. Saya sangat senang karena banyak mitra yang mendaftar di ekosistem yang Desember, lalu Januari, Februari memutuskan untuk menjadi investor. Mereka melihat ya sepanjang tahun apa yang kami lakukan dan kemudian mereka ambil keputusan. Salah satu prinsip utama kami itu mengatakan lebih sedikit namun melakukan lebih banyak. Dan bayangkan jika jumlah pekerjaan yang begitu besar dilakukan dalam satu tahun yang kita bicarakan, bayangkan beberapa tugas dan hal yang diselesaikan karena sesuatu tidak berhasil karena pandemi juga. Saya sangat berterima kasih mitra kami, semua investor yang mau membuka perwakilan nasional di negara mereka. Terima kasih banyak. Saya sangat senang bahwa kalian berada bersama kami. 2 bulan yang lalu, produk yang pertama yang menghasilkan uang muncul di ekosistem kami. Ini namanya DigiVault. Direktur pengembangan bisnis kami, Sergei Sinenko, akan membicarakannya hari ini. Beberapa hari yang lalu kami memberikan dividen untuk semua investor kami dan semua orang menerima bonus dan hadiah saham ekosistem kami untuk pendaftaran. Karena mereka melakukan menyelesaikan beberapa tugas sederhana dan pekerjaan besar dan pengembangan kecerdasan buatan terus berlanjut, dan ini dilakukan oleh tim pengembangan kami yang dipimpin oleh direktur teknis kami yang bernama Piotr Tagunov. Dia akan berbicara tentang apa yang kami kembangkan, bagaimana itu terjadi, hasil apa yang berhasil kami capai, dan apa yang kami rencanakan untuk masa depan. Terima kasih atas perhatian. Tetap bersama kami. Kami pasti akan memberitahu Anda mengenai tindakan apa yang kami ambil untuk memudahkan, membuat proyek kami lebih mudah untuk mempromosikan dan membicarakannya. Kami akan memberitahu kalian rencana apa yang kami miliki untuk tahun depan dan untuk masa depan. Dan tentunya hasil dari konteks untuk video terbaik kami akan menentukannya yang telah ditentukan pada bulan November tahun ini. Akan kami mengungkapkan hari ini. Kalian akan mengetahui nama-nama pemenang dari konteks ini. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Terima kasih banyak atas bantuan kalian. Saya benar-benar sangat senang. Selamat siang teman-teman, nama saya Piotr, saya Direktur Teknis DigiU dan saya sangat senang dengan itu. Tahun pertama tim teknis DigiU itu sangat sulit, namun menarik, penuh peristiwa dan membawa banyak hasil teknis yang sangat menarik. Kami menemukan bahwa model pembelajaran mesin kami sangat intensif dan membutuhkan daya komputasi yang signifikan. Namun itu mahal, oleh karena itu kami memang konsisten dari 4 kartu kami sendiri dan prosesor yang cukup kuat. Sebagai hasilnya mengurangi waktu pelatihan untuk model dari tahun desain. Untuk komputer standar menjadi 1 atau 2 minggu di sistem kami. Sebagai hasilnya, dan hal ini memungkinkan kami untuk membuat sistem cloning dan mengajukan permohonan paten sebagai hasilnya pada bulan Juli tahun ini. Ini telah melewati pemeriksaan awal dan kami berharap dapat menerima paten yang valid pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Tugas lain itu adalah mengembangkan model analisis prediktif untuk yaitu DigiU untuk memprediksi pertumbuhan jaringan DigiU. Kami berhasil dan model ini sangat membantu kami dalam implementasi model predikatif untuk perilaku pasar keuangan dan mata uang kripto.
Model itu DigiU Valve itu telah menjadi bagian penting dari sistem kami, serta juga prototip sistem visi komputer yang memperluas kemampuan sistem visi DigiU dengan pengenalan objek yang lebih tepat, serta penentuan emosi, usia, dan parameter lain dari seseorang. Beberapa di antaranya dapat Anda melihat di situs web di akun pribadi DigiU Vision, dan beberapa di antaranya masih tersembunyi dan sedang dalam proses pengembangan. Setelah itu, kami telah mengembangkan dan menerapkan stack pengembangan perangkat lunak industri yang memungkinkan kami menerapkan siklus pengembangan penuh, mulai dari mengumpulkan persyaratan awal dari bisnis hingga pengujian dan menerapkan. Misalnya salah satu startup terbaru adalah dari China yang menerapkan sistem perangkat lunak untuk mendeteksi virus corona di bandara dengan ketepatan 95%. Sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap proyek ini dan rencana terdekat kami itu memiliki pengembangan model predikatif untuk digunakan pada pertukaran mata uang utama, pengembangan layanan yang terkait dengan pengenalan dan pemrosesan bahasa alami, sehingga bot kami dapat mengenali arti dan emosi dari teks yang ditentukan, serta menghasilkan teksnya sendiri, juga interaksi dengan laboratorium blockchain untuk memperkuat kemampuan kontrak pintar, smart kontrak, kekuatan kecerdasan buatan. Juga itu adalah salah satu dari rencana kami. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa infrastruktur toleransi yang sangat-sangat andal, dan karenanya saya ingin berterima kasih kepada Direktur IT kami Boris. Tolong bergabung dengan saya. Kami telah menempuh perjalanan panjang tahun ini dalam hal pengembangan infrastruktur proyek. Kami telah melakukan lebih dari 25 sprint untuk pengembangan akun pribadi dan layanan internal. Kami melakukan ini bersama dengan mitra kami. Saya ingin berterima kasih kepada semua mitra, semua rekan-rekan. Karena itu, proyek DigiU berkembang sangat aktif. Infrastruktur fisik kami saat ini memiliki 6 server khusus yang didistribusikan di berbagai negara seperti Finlandia, Jerman, dan Rusia juga. Kami menggunakan banyak layanan cloud, berbagai platform. Satu server yang kami rancang dan bangun sendiri adalah server pembelajaran mesin, tepat model kecerdasan buatan. Saya ingin memberitahu kalian sedikit tentang infrastruktur internal dari proyek kami. Infrastruktur apa yang digunakan untuk kerja tim. Di awal proyek kami merancang sistem yang memenuhi kriteria berikut, yaitu satu titik masuk untuk semua teman kerja dari perusahaan, dan semua layanan memungkinkan Anda untuk masuk secara terpusat menggunakan data akun yang sama. Kami juga menggunakan jaringan pribadi virtual, menggunakan enkripsi dan sertifikat keamanan khusus diperlukan untuk mengaksesnya. Dan aspek ketiga adalah interkoneksi dari semua layanan ini. Mereka terintegrasi satu sama lain. Ya, misalnya kami menggunakan sistem Jira untuk melacak tugas dan sprint, juga sistem pertemuan untuk menjaga dokumentasi proyek, Bitbucket untuk menyimpan repositori kode, dan Bamboo untuk menyebarkan produk perangkat lunak ini, dan semua layanan ini terintegrasi satu sama lain.
Pekerjaan tim tidak akan mungkin terjadi tanpa akuntansi keuangan, akuntansi personal ya, dan itulah sebabnya kami telah mengintegrasikan semua aliran keuangan kami ke dalam perangkat lunak khusus profesional yang digunakan di pasar Rusia. Saya juga ingin memberitahu kalian tentang akun pribadi. Kami rekening pribadi di GIU dari segi jumlah sekitar 50.000 pendaftaran, ini sekitar 5.000 investor dan lebih dari 4.000 permohonan untuk dukungan teknis yang telah ditutup tahun ini. Waktu respons rata-rata tidak lebih dari 19,5 jam untuk permohonan ini. Untuk membuat akun pribadi di GIU tersedia bagi mitra di seluruh dunia, kami telah mengintegrasikan banyak layanan dan platform yang berbeda di sana. Misalnya kami telah menerjemahkan akun pribadi kami ke dalam 10 bahasa. Ini pasti itu kami kerja sangat keras dan tim penerjemah kami dan tim pengembangan. Kami telah membuat rubrik berita dalam 10 bahasa yang berisi semua berita perusahaan utama. Juga tahun ini kami telah mengumumkan 5 sistem pembayaran dan 5 mata uang kripto, sehingga mitra di seluruh dunia dapat dengan nyaman berinvestasi dalam proyek di GIU. Dalam waktu dekat kami berencana untuk mengintegrasikan mata uang kripto BNB dan menerima token berdasarkan BNB, blockchain BNB. Juga ada hal yang menarik, itu panggilan untuk itu seperti mengkonfirmasi nomor telepon di seluruh dunia. Itu adalah masalah, dan supaya untuk mengatasi masalah ini kami harus mengintegrasikan 5 layanan berbeda, karena ternyata tidak ada layanan serupa yang akan berfungsi di seluruh dunia, di semua negara. Untuk itu kami telah menghubungkan platform profesional untuk email dan surat dan SMS yang memungkinkan kami membangun rantai kontak yang berbeda dengan audiens yang berbeda dalam bahasa yang berbeda. Kami mempunyai rencana besar pembangunan infrastruktur. Kami telah mulai menerapkan cluster failover yang akan memungkinkan kami untuk memastikan pengoperasian akun pribadi kami, bahkan jika puluhan juta orang datang kepada kami, dan kami sedang mempersiapkannya. Ini akan meningkatkan skalabilitas seluruh sistem. Kami juga memperluas tim pengembangan untuk akun pribadi karena banyak produk baru muncul seperti DigiVal, DigiU Education. Dan tahun depan saya berencana untuk membuat seperti struktur pengembangan seluler. Dan beberapa waktu yang lalu diputuskan untuk mendirikan laboratorium blockchain di GIU. Saya adalah pemimpinnya. Laboratorium blockchain akan melakukan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi blockchain dan mata uang kripto. Salah satu tugasnya itu mencari solusi teknologi di persimpangan antara kecerdasan buatan dan blockchain. Itu akan membantu mempopulerkan proyek di GIU, serta memungkinkan kalian untuk menarik seperti mendapatkan keuntungan yang besar bagi perusahaan maupun investor. Ya, dan ada tim besar yang terlibat dalam proses pengembangan yang mendukung layanan tersebut untuk membuat hidup kita semua lebih nyaman, dan ini adalah pekerjaan yang sangat-sangat besar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya benar-benar sangat senang. Waktu ketika saya dan mitra membuat proyek di GIU, kami mendiskusikan banyak ide seperti yang ada di kepala dan di hati kami, yang ingin kami ikuti, yang ingin kami seperti mereka menjadi bagian dari kami. Dan
kami memutuskan untuk memilih ide yang menginspirasi kami sendiri. Kami mau membuat hidup kita lebih baik karena jika ada banyak ide, nanti ada proses yang kreatif, kami dapat berkreasi, berkontribusi pada kehidupan yang lebih baik, kehidupan orang lain yang lebih baik. Dan salah satu proyek kami adalah tujuan proyek kami adalah memperdayakan jutaan orang untuk merasakan keberlimpahan dalam hidup mereka, lepaskan energi kreatif mereka, berikan kesempatan untuk berkreasi bagi mereka. Semua pendiri Proyek TGU mereka adalah pengusaha, bukan ilmuwan, bukan penemu. Fokus kami itu selalu pada untuk bagaimana menghasilkan uang, bagaimana untuk membuat sesuatu yang baru. Saya yakin bahwa produk terbaik dibuat saat jika pendiri menghadapi masalah, terus menyelesaikannya, dan kemudian menemukan bahwa orang lain membutuhkan solusi ini juga. Dari sinilah lahir proyek TGU Wealth. Itu adalah kemakmuran untuk kekayaan. Selama bertahun-tahun kami telah terlibat dalam proses investasi uang dan terus-menerus mencari lebih banyak cara baru agar uang bekerja untuk kami. Oleh karena itu kami menggunakan teknologi yang terbaru seperti misalnya yaitu kecerdasan buatan, yaitu blockchain, terus kontrak pintar, yaitu kontrak smart, serta juga bioteknologi, dan itu semua itu benar-benar menginspirasi kami. Itu semacam kemakmuran dan kekayaan ini untuk kami. Misalnya DeFi atau keuangan desentralisasi, pada awalnya itu hanyalah konsep yang menarik, dan saya curiga bahwa dia akan akan berhasil, tetapi saya tetap waspada, menunggu ledakan pertumbuhan. Ketika itu dimulai, saya memahami bahwa itu adalah masa depan. Jadi pada musim semi tahun 2020, kami mulai menginvestasikan dana mitra dalam keuangan tersentralisasi, dan mulai mendapatkan penghasilan yang besar. Dan pada saat itu kami memutuskan untuk memfokuskan sebagian dari tim kami untuk membuat produk berdasarkan itu. Kami membuat otomatisasi, lalu kami mulai bekerja dengan model predikatif, lalu kami membuat sistem analitik dan pengumpulan data. Kemudian menjadi jelas bahwa ini harus ditawarkan kepada mitra kami, beri mereka kesempatan untuk menghasilkan uang bersama kami. Apa produknya sekarang proyek TGU? Saya pikir itu adalah kombinasi yang sangat bagus. Pemilihan waktu yang ideal, sumber daya yang kita miliki, teknologi kecerdasan buatan, serta pertumbuhan segmen DeFi yang sangat cepat, supaya bukan orang-orang bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi uang bekerja untuk orang-orang. Proyek ini lamanya 2 bulan, yang kami capai dalam 2 bulan itu $450,000 yang dikelola 28 seperti pool di mana dana investor
bekerja. Yang investor yang pertama sudah menerima hasil yang pertama dalam mata uang apa yang mereka menggunakan untuk berinvestasi dalam DGU Wealth. Dan yang pertama, bagian dari penghasilan itu dari penghasilan dana investor kami sudah memberikan bayar sebagai dividen. Itu adalah dividen proyek DGU yang pertama. Semuanya itu sangat jelas. Kami menghasilkan uang untuk investor. Sebagian dari itu kami ambil, dan sebagian kami membayar pada mitra kami sebagai dividen. Harap dicatat, kami melakukan ini pada tahun pertama pekerjaan kami, dan pada kenyataannya itu adalah hasil yang benar-benar luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang, kepada semua mitra, kepada tim. Mari kita lihat sekarang beberapa video tentang itu. Mari kita menonton beberapa video tentang apa yang menjadi fokus perhatian kami sekarang. Halo, saya adalah suara Rusia yang dibuat oleh DGU. Itu 10 kali lebih sulit untuk membuat saya daripada versi bahasa Inggris. Saya menghasilkan teks dengan suara dan membuktikan bahwa kecerdasan buatan akan segera diperkenalkan semua bidang kehidupan kita. Saya masih belum sempurna, tetapi saya belajar terus. Layanan saya tersedia di akun pribadi Anda. Nikmati penggunaan Anda. DGU menyediakan layanan demo untuk pengenalan objek manusia DGU Vision. Layanan kami mengenali objek, membedakan orang berdasarkan jenis kelamin, membedakan antara emosi, dan menentukan usia seseorang, kemampuan teknologi kecerdasan buatan, dan khususnya visi DGU itu sangat luas dan sudah diterapkan di mana-mana. И уже внедряются повсеместно. Будущее за искусственным интеллектом. Присоединяйтесь к DGU. Dan sekarang ada bagian kedua dari konferensi kita. Kita akan berbicara tentang mitra. Tanpa orang-orang itu, segala sesuatu yang sedang kalian melihat tidak akan terjadi. Saat ini lebih dari 50.000 mitra terdaftar di ekosistem di DGU, lebih dari 5.000 orang telah menjadi investor, dan kami berada di lebih dari 179 negara di seluruh dunia. Ini adalah hasil yang luar biasa. Di antara mitra ada pemimpin profesional terlibat dalam promosi informasi profesional proyek kami, dan sekarang mitra utama ekosistem DGU akan berpidato. Halo teman-teman dan investor proyek, nama saya Alexander dan saya telah menjadi mitra proyek unit DGU sejak pertengahan Desember 2009. Salah satu teman saya mengundang saya ketika saya menonton 2 webinar pertama dengan partisipasi Alexei Ognev.
saya Дело в том, begitu что оказалось, что я tertarik жил в dengan мире proyek itu. некоторых Jadi, иллюзий. saya mulai mempelajari Искусственный semua yang интеллект terkait на сегодня dengan teknologi уже входит в kecerdasan нашу жизнь, buatan. делает это настолько быстро, Ternyata что очень скоро saya hidup di dunia жизнь ilusi каждого жителя на karena планете kecerdasan изменится. buatan sudah Вот memasuki kehidupan если kita вы еще не hari в ini. курсе, изучите, и Saya вы в mulai этом убедитесь. mempelajarinya. Saya В проект masuk я вступил, как я proyek уже сказал, в itu декабре, pada bulan вот, Desember и практически dan saya сразу langsung mulai начал строить membangun команду. tim. Первое, что я Kami сделал, я, конечно, melakukan beberapa познакомился с konferensi основателями Zoom. проекта, мы провели несколько Saya зумов, menanyakan я semua задал все свои pertanyaan вопросы, которые меня yang интересовали, menarik. Saya menerima получил jawaban yang lengkap, yang очень meyakinkan убедительные ответы, и после этого saya. Dan я pриступил setelah уже к itu saya построению своей mulai команды. membangun tim saya. И следующий Yang шок, yang который luar со мной biasa случился, bagi saya это itu adalah тот karena отклик по proyek всему kami миру, menerima tanggapan который я получил di seluruh от dunia dari para участников peserta проекта. proyek, А я напомню, bahwa что sekitar сейчас в проекте участвует уже около 170 стран. Вы только вдумайтесь в это. 170 negara berpartisipasi Вот, следующий dalam шаг, proyek который я itu. сделал, это Saya я посетил terkejut офис, dengan познакомился energi, уже со всей командой dengan лично. entusiasme, karena saya Был telah потрясен той terlibat энергией, dalam которая crowd царит investing в selama команде. lebih dari Та скорость, с которой решаются 5 tahun, задачи, dan тот saya sangat энтузиазм. terkesan Ну, я в dengan ide краудинвестинге untuk уже порядка 5 berpartisipasi dalam лет, proyek и itu. я очень впечатлен. Вот я честно вам признаюсь, Karena я очень рад, что судьба sudah proyek предоставила ini мне такой шанс sudah участвовать в таком интересном, mempresentasikan уникальном beberapa проекте. produk ya tahun ini, yaitu Посудите сами, вот visi за DGU этот год dan команда suara представила уже несколько продуктов. DGU. Это DGU Vision, это Sekarang tim DGU Voice, mematengkan технология, pengembangan в ini, которую dan команда смогла ada juga kemungkinan besar привнести masih proyek ini новые элементы, и benar-benar сейчас inovatif, команда yaitu DGU патентует эту новую Education, разработку. Скорее всего, yang такого в мире еще tentu нет. saja akan diminati di seluruh dunia. Это DGU Education, Dunia продукт, berubah который, sangat конечно же, cepat. будет Kita востребован perlu во всем мире. beradaptasi Мир очень agar быстро tidak меняется, нам нужно tertinggal, адаптироваться, чтобы, так сказать, ya не menjadi остаться на cepat. обочине прогресса. Yang ini adalah kreasi Это dari laboratorium blockchain kami создание sendiri. собственной блокчейн Bapak лаборатории. Boris Poval Борис memimpinnya, Поваль dan saya ее yakin возглавил, ini akan и menjadi я langkah уверен, besar что это dalam станет просто pengembangan proyek. огромным шагом в Mari kita развитии mempelajari проекта. proyek ini Поэтому, bersama, друзья, baca если konsepnya, вы еще не в проекте, если вы думаете о segala будущем, yang я berhubungan dengan призываю вас kecerdasan buatan, изучить проект, почитайте bergabung, концепцию, изучите все, berpartisipasi. что связано с искусственным Saya интеллектом. yakin Я bahwa уверен, что это будет не только Anda интересно, это akan будет menerima очень tanggapan полезно dan каждому. bantuan И yang если luar вам проект biasa. откликается, пожалуйста, присоединяйтесь, Ya, участвуйте, jika Anda подписывайтесь на benar-benar социальные сети, tertarik dengan следите за развитием proyek проекта. itu, ya Я уверен, ikuti что perkembangan proyek. та польза, которую вы получите, Sekali lagi она saya неоценима просто-напросто. berterima kasih atas Я благодарю вас за perhatian внимание. Ваш kalian Александр. semua. Nama saya Kawan Alexander. semua, Terima kasih. kita berjumpa lagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita bisa bertemu lewat pidato ini mengenai DGU. Semoga kita sekalian hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat terhadap dampak dari pandemi COVID-19 ini. Saya Delis Cornelis Umbas, seorang mitra yang berasal dari Indonesia. Saya termasuk mitra DGU sejak awal proyek di bulan Desember tahun 2019. Saya pun mulanya diajak oleh teman. Awalnya masih bingung, bahkan skeptis tentang ajakan dan tawaran untuk bergabung dalam proyek DGU. Saya bertanya-tanya, ini proyek apa? Bergerak di bidang apa? Setelah beberapa kali diajak dan saya pun akhirnya terdorong membaca dan mempelajari apa itu DGU dan apa bidang proyek pengembangannya, maka saya perlahan mulai mengerti dan akhirnya memutuskan untuk bergabung sebagai mitra DGU pada pekan terakhir bulan Desember tahun 2019. Sebulan kemudian, di akhir Januari hingga awal Februari tahun 2020, diselenggarakanlah konferensi DGU yang pertama di Jakarta, yang dihadiri langsung
oleh salah satu pendiri DJU, yaitu Direktur Perencanaan Strategis, Mr. Alexander E. Saya pun pada akhirnya berniat untuk mengikutinya, apalagi atas desakan kuat dari kedua saudaraku, Samuel Santoso dan Maruf Wijaya, maka niatku makin kuat untuk mengikuti konferensi ini. Ternyata pada konferensi itu, saya pun akhirnya melihat dan menemukan perspektif baru dalam konferensi ini, yaitu bahwa bidang kecerdasan buatan adalah bidang IT yang untuk beberapa tahun mendatang akan sangat merambah, bahkan berpengaruh pada begitu banyak sendi kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara institusional. Bahkan sekarang ini kita semua sudah sedang merasakan dan mengalami dampak dari teknologi kecerdasan buatan itu. Dampak dari konferensi ini, syukurlah bahwa kemudian makin banyak orang, makin banyak mitra baru yang bergabung dalam proyek DJU ini. Dalam perbincangan dengan tim DJU, kami pun sebetulnya berencana untuk mengadakan konferensi dalam 2 bulan berikutnya untuk 500-an lebih orang. Namun sayangnya rencana konferensi ini tidak bisa dilaksanakan berhubung pembatasan antar wilayah ditutup karena pandemi COVID-19. Kondisi COVID-19 ini tidak lantas membuat kami menyerah atau pasrah pada keadaan, namun justru berpikir kreatif dan inovatif untuk melakukan sesuatu dalam kerangka sosialisasi dan edukasi kepada orang-orang lain. Saya sendiri beberapa kali mencoba membuat meeting online, baik lewat Zoom meeting pun melalui Google Meet untuk maksud sosialisasi dan edukasi tentang DJU. Juga untuk merencanakan seminar secara offline dan online yang kami selenggarakan beberapa bulan yang lalu. Hasilnya, mitra makin hari makin bertambah, mau ikut bergabung dalam proyek DJU ini. Dan kemudian saya pun bersama dengan tim sepakat untuk mengadakan konferensi secara offline maupun online. Bahkan konferensi yang kami rencanakan ini terwujud kemudian menjadi konferensi internasional kedua yang dilaksanakan di Indonesia, persisnya di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan konferensi internasional kedua ini dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati sebagai pemerintah lokal pada tanggal 17 September tahun 2020. Dan bahkan pemerintah sendiri menyampaikan keinginan kuatnya serta rencananya untuk bekerja sama dengan DJU. Tim DJU Indonesia sendiri akan mengadakan konferensi lain, yaitu konferensi internasional ketiga di Indonesia, persisnya di Ibu Kota Negara Jakarta pada tanggal 28 November tahun 2020. Dan saya pun bersama dengan tim juga berencana untuk kemudian menyelenggarakan konferensi selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021, yaitu persisnya di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pada jangkauan level dan tingkatan yang lebih luas yang mencakup calon-calon mitra dan calon-calon investor baru baik secara individual maupun secara institusional dari berbagai kota dan kabupaten dalam 3 provinsi. Nah, kami semua para mitra Indonesia berkeinginan kuat supaya kantor perwakilan nasional dibuka di Indonesia. Pemerintah kami, baik Presiden Republik Indonesia dan pemerintah daerah kami, amat mendukung implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai sektor, baik sektor transportasi, sektor sistem pemerintahan, bidang kesehatan, bidang perikanan, dan sektor-sektor lainnya. Penggunaan artificial intelligence ini juga ternyata dapat berguna untuk membantu memberantas korupsi dan terutama pula untuk meningkatkan kualitas hidup kami masyarakat. Nah, semua hal di atas ini juga telah menjadi faktor penyebab mengapa kini Indonesia berada dalam urutan pertama dalam jumlah mitra dan investor, sekaligus juga urutan kedua
pada 180 negara sedunia dalam jumlah investasi. Kami sangat berharap dan menanti dibukanya pembatasan dan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kami ingin menemui para pendiri perusahaan DigiU secara langsung, baik di Indonesia pun pula boleh pergi ke Rusia, persisnya di kota Novosibirsk, kota pusat seluruh teknologi di Rusia, khususnya teknologi artificial intelligence. Promosi informatif yang DigiU ungkapkan dan propagandakan berulang kali adalah peluang yang amat bagus untuk berkembang di bidang teknologi yang paling canggih, mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, serta berkembang dan meningkatkan pendapatan kita secara signifikan. Oleh karena itu, ayo jangan ketinggalan peluang istimewa, masa depanmu sudah ada di depan. Ambillah sebelum Anda benar-benar terlambat. Mari kita raih bersama masa depan bersama dengan DigiU AI. Sekian, terima kasih. Saya ingin menyapa semua peserta DigiU ya, di seluruh dunia, khususnya kaum muda Afrika yang telah berinvestasi dalam proyek ini dan mempercayainya. Nama saya Octav Liperia Sopi dan saya adalah wakil dari pemimpin perusahaan DigiU di Pantai Gading. Saya mulai mengikuti perkembangan proyek ini sejak awal, hampir langsung setelah peluncurannya. Dan pada awalnya saya hanya posisi saya itu pengamat gitu. Saya sedikit ragu karena saya sudah berpartisipasi dalam proyek Rusia dan kami sampai sekarang ya kami masih menunggu hasilnya. Saya mengajukan banyak pertanyaan ya pada diri saya sendiri. Namun secara bertahap saya melihat kecepatan proyek proyek itu mulai berkembang. Dan saya sangat menyadari bahwa saya perlu berbicara sedikit dan bertindak cepat. Begitulah saya mulai beraksi, membuat komunitas, hubungi pemimpin di seluruh negara supaya setiap negara dapat partisipasi. Begitu saya mendapatkan esensi proyek dan saya menyadari bahwa ini adalah proyek yang benar-benar besar dan itu dibuat khususnya untuk kaum muda karena untuk saya juga karena saya tinggal bersamanya di dekat kaum muda dan saya sangat mengerti kebutuhan mereka. Kami memiliki kebutuhan yang sama dan saya merasa bahwa saya harus memberitahu seluruh komunitas Afrika tentang proyek itu supaya kami dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Dan saya untuk sekarang saya ingin secara resmi menyampaikan permintaan saya pada seluruh dunia bahwa saya mau menjadi wakil dari proyek di Pantai Gading. Saya telah menyelenggarakan konferensi internasional di berbagai negara yang khususnya itu di Pantai Gading, di mana sebuah konferensi besar telah diadakan. Kemudian ada konferensi lainnya. Lalu ada Benin, di mana ada konferensi besar. Lalu ada Senegal. Dan sebentar lagi akan diadakan di Tutu dan Guinea. Selain negara-negara yang proyeknya berkembang sangat baik, ada juga Gabon, Kamerun, dan Burkina Faso, di mana para pemimpin untuk proyek ini sudah mulai bermunculan. Kami bekerja keras untuk memastikan bahwa proyek ini dapat memengaruhi seluruh Afrika
dan benar-benar mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Yang lebih memotivasi saya dalam proyek ini selain kecepatan perkembangannya, ya itu memang sangat memotivasi saya. Proyek ini berkembang sangat-sangat cepat. Kami telah menerima dividen pertamanya yang seharusnya kami menerima pada tahun 2023. Artinya proyek ini berjalan 3 tahun lebih cepat. Selain aspek lain memotivasi saya, selain aspek itu ada juga pendiri proyek, pemimpin proyek yaitu CEO Bapak Alexander serta Ibu Olga, penerjemah yang luar biasa yang siap melakukan segalanya kapan saja dalam bahasa Prancis agar setiap orang memahami. Sejak awal Januari 2020 hingga saat ini, pemimpinan DJU memenuhi janji. Mereka semua yang mereka janjikan telah dilakukan. Semuanya, saya sebagai pemimpin, saya sangat menghargainya. Saya yakin bahwa DJU akan menjadi sangat populer di Afrika dan semakin banyak orang muda Afrika akan memilih proyek itu untuk berpartisipasi. Kami akan mencapai tujuan, kami akan bekerja keras siang dan malam untuk membuat proyek ini berkembang, membuka kantor nasional di setiap negara, sehingga para pemimpin dan wakil di negara-negara ini dapat mengunjungi Rusia juga dan menerima pelatihan tentang proyek ini. Inilah yang sedang kami kerjakan. Sekarang saya ingin benar-benar berterima kasih kepada CEO dalam presentasi saya atas kerja yang luar biasa dalam mempromosikan proyek. Kami sangat percaya pada proyek di Afrika. Kami berharap proyek ini akan berkembang dan mengubah kehidupan banyak orang di Afrika menjadi lebih baik. Tuhan memberkati DJU. Terima kasih kepada seluruh komunitas Afrika, para pemuda yang termotivasi, yang berani untuk bekerja setiap hari untuk proyek DJU. Bersama pasti kita akan sukses. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya berterima kasih kepada Alexander, Delis, dan Octav atas siaran ini dan atas kerja profesional. Proyek DJU sedang berkembang di seluruh dunia dan kami menerima ratusan permohonan untuk berpartisipasi dalam Dewan Kepemimpinan setiap hari. Dan puluhan permohonan untuk membuka perwakilan nasional. Mitra kami menginginkan untuk mempunyai kantor DJU di negara mereka. Mitra sangat-sangat mau itu untuk belajar, untuk mempelajari kecerdasan buatan, untuk mempromosikan proyek. Dan itulah mengapa sekarang pada konferensi ini kami secara resmi meluncurkan proses pembukaan kantor DJU nasional pertama di seluruh dunia, dan negara pertama itu adalah Indonesia dan Pantai Gading. Saya memberikan status wakil nasional yang pertama kepada Bapak Delis Umbas dan Isya Aktava Osoba. Alexander, Delis, dan Aktav adalah wakil yang luar biasa
dan orang yang secara profesional membangun bisnis mereka dalam ekosistem TGU dan mendapatkan uang mereka di ekosistem juga dari promosi proyek di negara mereka dan di seluruh dunia. Alexander Direktur Pengembangan Strategis, kami akan memberitahu kalian lebih banyak tentang program kemitraan dan promosi informasional dari proyek. Teman-teman, seperti yang kalian tahu, kami memiliki program afiliasi yang memungkinkan kalian menghasilkan uang dari informasi promosi proyek. Sekarang 40% dari semua investasi yang masuk digunakan untuk program afiliasi, serta 60% digunakan untuk pengembangan produk ekosistem. Jadi itu sangat menyenangkan ya jika bagi mitra kami, investor kami untuk menerima penghargaan mitra karena mempromosikan proyek kami untuk mempromosikan ekosistem TGU dan produknya. Dan bukan situs lain seperti Facebook, Google, atau yang lainnya. Program afiliasi kami memungkinkan Anda untuk menerima penghargaan dan mendapatkan penghasilan pada setiap peserta dapat lakukannya dalam proyek kami. Bahkan tidak harus menjadi investor dan sekarang yang rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk orang yang terdaftar di ekosistem kita hingga penyelesaian investasi pertamanya adalah 45 hari. Orang yang masuk dalam proyek mereka memang sangat bijak dan mereka membuat keputusan dan berinvestasi. Kami melakukan segala mungkin agar mitra kami dapat dengan mudah mengundang seseorang untuk mendaftar di ekosistem kami dan kemudian dia menerima konten yang sudah kami buat dalam 10 bahasa dan menerima kursus pendidikan juga yang sekarang diterjemahkan juga ke dalam 10 bahasa dan tujuannya itu proses pembelajaran apa itu investasi venture, apa itu teknologi blockchain, metode promosi apa yang ada dan pengetahuan ini dapat digunakan untuk promosi proyek dan untuk beberapa tugas bisnis lainnya. Sudah ada produk pertama yang menghasilkan keuntungan. Nanti ada produk baru yang lain. Kami mulai membuat konten dalam 10 bahasa dan mungkin ya bahasa akan juga ditambahkan dan itu menjadi mungkin khususnya berkat Bu Elena. Pertama dia datang ke perusahaan kami untuk mulai membuat webinar dalam bahasa Inggris dan sekarang dia mengkoordinasikan kerjaan seluruh staf penerjemah dalam bahasa lain. Kami menyuarakan kursus, kami menyuarakan video, tetapi pada akhirnya konferensi ini diadakan dalam 10 bahasa pada waktu yang sama. Sekarang Ibu Elena akan berpidato. Terima kasih Alexander. Halo teman-teman, mitra dan investor semuanya. Nama saya Elena dan mungkin itu adalah pertama kalinya kalian mendengar bahasa Rusia saya. Saya akan mulai sedikit dari awal. Saya bergabung dengan tim di akhir bulan Maret dan di awal bulan April kami mengadakan webinar pertama dengan terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Beberapa bulan telah berlalu sejak saat itu dan sekarang banyak pekerjaan telah dilakukan untuk menerjemahkan dan menerbitkan konten dalam berbagai bahasa.
kami mulai menerjemahkan posting pertama dari bahasa Rusia ke bahasa Inggris, kemudian kami mulai menambahkan ya jumlah bahasa, dan sekarang pengguna kami dapat mendapatkan berita dalam 10 bahasa di akun pribadi juga dan membaca berita dalam 10 bahasa ini. Setiap orang dapat membagi share berita juga di sosmed, jaringan sosial langsung dari akun pribadi dia. Untuk menggunakan akun pribadi dalam bahasa Anda harus memilihnya di bagian atas dan ya udah dari akun pribadi saya ingin berterima kasih seluruh tim penerjemah profesional yang mengerjakan konten ini agar kalian dapat membaca konten ini dalam bahasa ibu Anda. Ada sekitar 10 penerjemah ya yang dibutuhkan untuk menerjemahkan materi yang tulisan aja. Terus juga 20 orang di seluruh dunia ya lokasinya dibutuhkan untuk menerjemahkan materi video. Itu volume pekerjaan yang sangat-sangat besar. Mungkin banyak yang sudah tahu bahwa sekarang kami memiliki 10 saluran YouTube terpisah untuk setiap bahasa yang berbeda. Dan di sana kalian dapat menonton video tentang proyek kami dalam 10 bahasa. Bayangkan teks itu perlu ditulis, diterjemahkan, dan disuarakan. Juga kami mempunyai DG Education dan sekarang beberapa penerjemah bekerja langsung ya saat kalian nonton konferensi. Ya, mereka sedang menerjemahkan ini dalam bahasa bahasa Anda. Setiap orang siap untuk berkembang, untuk mempelajari sesuatu yang baru. Setelah beberapa waktu saya masuk proyek ini, saya mengenal semua ini tim pengembangan dan saya melihat bagaimana mereka mengembangkan produk dan teknologi baru. Bagaimana mereka memperbaiki produk yang sudah ada. Saya melihat prospek proyek dan peluang yang diberikan kepada tim, kepada investor, dan waktu itu saya sendiri memutuskan untuk menjadi investor di perusahaan DGU. Saya mendapatkan dan menggunakan kesempatan unik ini. Begitu saya menjadi investor, prospek besar terbuka untuk saya. Saya sangat senang menjadi bagian dari tim. Dan sekarang Alexei akan mengucapkan selamat kepada para pemenang kompetisi. Dan sekarang kami akan merangkum hasil kompetisi DGU terbesar dengan dana hadiah $10.000. Lihatlah. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet que j'ai connu, ça fait 1 an aujourd'hui. Mi fotografía, mi correo cryptofanáticos@gmail.com y acá inti DDG ini adalah kecerdasan buatan di mana DDG thì cung cấp cho các cái đối tác của mình 4 cách kiếm tiền cùng một lúc. Стремление упростить себе жизнь путем обучения программ стало для многих людей одним из приоритетных направлений науки. Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang dan terima kasih kepada semua peserta atas konten video kalian tentang kecerdasan buatan dan ekosistem DGU. Juga hari ini ada kompetisi lain di antara orang yang telah mendaftar untuk konferensi ini. Kami akan merangkum hasil kompetisi setelah konferensi ini berakhir. Dan kalian akan melihat di
saluran berita sosmed kami. Di bagian konferensi yang ketiga, kami akan berbicara tentang isu yang paling penting, yaitu isu pengeluaran sekuritas yang terdaftar dan apa yang kami hadapi dalam waktu dekat. Tetaplah bersama kami. Saya akan memberitahu kalian tentang masalah yang mengkhawatirkan semua mitra proyek kami, yaitu skema hukum pekerjaan kami dan kepemilikan saham mitra kami dalam proyek DGU. Pada bulan Desember 2019, kami mengatur pekerjaan proyek kami melalui organisasi Nirlaba, karena itu adalah cara yang tercepat untuk memulai kerja di bidang hukum di Rusia. Terus kami mulai mempertimbangkan kesempatan untuk kerja di yurisdiksi lain. Untuk tujuan ini, di musim semi kami memulai proses pencarian mitra, proses pencarian firma hukum yang berspesialisasi dalam hukum sekuritas. Dan kami sangat beruntung karena kami langsung menemukan 2 mitra. Perlu dicatat bahwa menjual sekuritas kepada publik sekaligus di beberapa yurisdiksi secara bersamaan adalah proses yang sangat-sangat rumit. Karena negara berbeda, persyaratannya berbeda, bahkan monster seperti Google atau Facebook tidak menjual sekuritas mereka sekaligus di sejumlah besar yurisdiksi, namun hanya di beberapa, karena bahkan bagi mereka itu sangat sulit, sangat mahal. Kami mau menerbitkan sekuritas yang terdaftar di bidang undang-undang Uni Eropa, dan untuk tujuan ini pada musim panas kami memulai proses pendaftaran 2 perusahaan di Siprus. Saat ini prosesnya sudah selesai dan kami langsung memulai proses pendaftaran. Hasilnya itu dari proses ini adalah sekuritas DGU dengan kode ISIN yang telah ditetapkan. Apa kode itu apa? Ini adalah kode identifikasi keamanan internasional yang berfungsi untuk mengidentifikasi keamanan dalam transaksi dan penyelesaian. Dan untuk apa kami melakukannya? Sebenarnya penerimaan kode ISIN untuk perasaan itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam tahap pengembangan organisasi perusahaan, karena tugas utamanya adalah untuk mengkonfirmasi keberadaan sekuritas dan memfasilitasi transaksi dengannya. Dengan kode ISIN, sekuritas kami jadi lebih menarik bagi mitra yang sangat peduli mengenai legitimasi. Sejujurnya kami berencana untuk menyelesaikan proses ini pada bulan November, tetapi COVID dan situasi di dunia sedikit membingungkan rencana kami. Jadi rumah pendaftaran Siprus sedang beroperasi dalam mode yang sangat lambat dan semua proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Kami berencana untuk pada kuartal pertama tahun 2021 kami berencana untuk menerima ISIN. Semua mitra kami akan melewati prosedur KYC dan kami akan menukar saham perusahaan saat ini dengan sekuritas terdaftar dalam rasio 1:1. Prioritas utama kami adalah legitimasi dan keamanan mitra kami dan proyek itu sendiri. Kami berniat untuk bekerja yang produktif dan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, kami menginvestasikan waktu dan uang dalam fondasi pertumbuhan proyek DGU. Sergei, terima kasih atas cerita mendetail tentang struktur hukum kami, tentang situasi dengan masalah sekuritas, dan
Sebagai kelanjutan dari cerita Bapak Sergei, saya akan memberitahu kalian tentang prioritas kami untuk proyek untuk waktu masa depan, tahun depan, dan mungkin beberapa tahun lagi. Yang fokus pertama dari perhatian kami adalah keamanan hukum untuk proyek kami dan untuk mitra kami. Kami berencana untuk menyelesaikan prosedur ini lebih awal, tetapi sayangnya situasi di dunia akibat pandemi tidak memungkinkan kami untuk menyelesaikan proses ini. Tapi kami sedang menangani masalah ini. Mitra kami, perusahaan hukum berjanji untuk menyelesaikannya tahun ini, tetapi kami belum yakin, belum siap. Tapi sekarang untuk memastikan informasi ini, tetapi kami fokus pada kuartal yang pertama. Di kuartal pertama, kami sangat yakin bahwa kami akan menyelesaikan pengeluaran sekuritas dan prosedur untuk mendapatkan nomor ISIN. Prioritas kedua adalah pembuatan dana ventura. Sepanjang tahun ini, khususnya kami membuat infrastruktur untuk crowd investing. Untuk membuat tim, kami berkembang mulai dari 5 orang pendiri, tetapi sekarang kami sudah memiliki sekitar 30 orang. Dan jika kita menghitung freelancer, jumlahnya itu lebih dari 70 orang. Dan tahun ini kami memberikan perhatian untuk membuat tim mengembangkan proyek kami sendiri, mematengkan dan menyelesaikan visi untuk pengembangan produk kami. Produk pertama ekosistem kami telah muncul, laboratorium blockchain telah muncul. Tahun depan fokus perhatian akan seperti dialihkan ke pembuatan dana ventura. Artinya kami akan fokus untuk menemukan pemilihan dan pertumbuhan startup eksternal, tim eksternal, proyek eksternal di bidang kecerdasan buatan dan teknologi blockchain yang dapat kami sediakan. Yang dapat kami membiayai dan memberikan keahlian. Kami memiliki spesialis teknis dan pengguna yang sangat baik sekali. Misalnya, sebagai contoh itu adalah produk DigiWealth, mitra kami, investor kami, mereka menjadi orang yang pertama, investor yang pertama dari produk DigiWealth. Dan hal yang sama akan terjadi dengan produk lain yang akan muncul di ekosistem. Dan lebih dari 20 proyek telah menghubungi kami tahun ini. Lebih dari 20 startup yang ingin bekerja sama. Seperti untuk mendapatkan pembiayaan, pendanaan, atau misalnya bantuan dalam pengembangan atau bersama-sama mengembangkan produk kami dan memasuki pasar. Kami sudah membicarakan tentang ini. Dan kami berencana untuk membuat proses ini prioritas kami tahun depan agar banyak orang tahu tentang kami, sehingga sejumlah besar banyak permohonan dari seluruh dunia dikirimkan kepada kami. Oleh karena itu saya juga minta kalian untuk bercerita tentang itu, atau misalnya jika mereka mempunyai
pengembangan di bidang kecerdasan buatan atau Anda sendiri memiliki teman atau kenalan, tolong hubungi mitra kami karena jika ada sesuatu yang menarik. Juga ada beberapa permohonan termasuk dari Yordania, misalnya ada proyek yang dapat menghasilkan musik, generasi musik dengan bantuan kecerdasan buatan. Sayangnya kami melakukan audit dan sayangnya tidak dapat organisasi kerjasama, padahal proyek ini berpotensi itu menarik bagi kami. Mungkin ada juga proyek baru yang jumlah akan jadi lebih besar, sehingga seperti jaringan mitra kami akan berkembang pesat, dan kami mungkin akan sangat yakin waktu kami mengadakan kompetisi. Itulah kenapa kami merilis layanan pembuatan ucapan. Kami membuat kompetisi, menyelenggarakan kompetisi untuk penggunaan terbaik dari layanan itu, dan kami mempunyai mitra yang sangat-sangat pintar. Mereka mempunyai visi, pandangan yang luas, pemahaman yang sangat baik untuk masa depan. Kami yakin mitra kami akan memiliki menjadi bagian dari ekosistem kami. Itu adalah prioritas yang kedua. Yang ketiga itu pasti menghasilkan uang. Kami telah membayar tiket yang pertama hanya beberapa hari yang lalu, dan kami sangat-sangat bangga. Pada tahun pertama dari proyek Ventura, untuk membayar dividend itu adalah tugas yang sangat sulit, dan kami akan terus melakukannya karena jumlah investasi pada proyek produk DigiWealth itu bertambah setiap hari, jadi laba kami juga tumbuh, dividend akan dibayarkan. Sekarang saya kira bahwa itu akan menjadi mungkin 3 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali, atau setiap 6 bulan sekali, tidak seperti perusahaan yang lain yang membayar setahun sekali saja. Dan cara yang kedua itu penggunaan produk kami dan promosinya. Misalnya Anda dapat berinvestasi di DigiWealth untuk mempromosikan ini dan menghasilkan uang berdasarkan itu. Kolega di teman kerja China telah mengembangkan sistem yang mengidentifikasi seperti orang yang sakit dengan COVID di bandara, dan mereka mau kerjasama untuk mengembangkan proyek itu, promosikan sistem ini. Dan bayangkan jika misalnya itu akan dilakukan oleh mitra yang lain dari 178 negara dalam ekosistem kami. Sebagian dari pendapatan itu adalah penghargaan dan akan diterima oleh mitra, dan produk-produk tersebut dalam ekosistem DigiU berkat dana Ventura, juga berkat perkembangannya sendiri jumlahnya akan naik. Dan cara yang ketiga untuk menghasilkan uang adalah program afiliasi kami, di mana setiap mitra yang bahkan bukan investor memiliki kesempatan untuk menghasilkan pendapatan. Ada situasi bahwa orang meninggalkan pekerjaan karena yang biasa, karena mereka mau mulai pekerjaan yang lebih menginspirasi dan menghasilkan lebih banyak, dan itu lebih menyenangkan bagi kami karena orang-orang memang percaya pada kami. Ada juga cara yang ketiga untuk mendapatkan penghasilan, yaitu peningkatan kapitalisasi. Biaya saham tahun ini telah 3 kali lipat, mulai dari biaya 0,0
$0,002, sekarang biayanya 6 sen, ya. Dan dalam waktu dekat saham akan berubah menjadi sekuritas. Dan yang menarik, Anda tidak usah memasuki ke IPO untuk membagikan dividen, ya, untuk menjual sekuritas tidak perlu masuki IPO. Dalam rencana kita untuk membeli kembali sekuritas, sebagian dari keuntungan ini akan digunakan untuk membeli kembali, ya, sekuritas. Saya kira 2 atau 3 tahun kami akan mengimplementasi proyek itu, ya. Sekarang kalian memahami prioritas kami untuk 1-2 tahun, ya, ke depan. Sekali lagi, itu skema hukum untuk semua jurisdiksi, dana ventura, pembayaran dividen dan peningkatan laba dan pembelian sekuritas kembali. Sekarang ada kata yang sambutan, ya, kata final kepada dari CEO proyek DGU, dari Bapak Alexei Ognev akan berpidato. Terima kasih. Alexander, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini benar-benar, konferensi ini benar-benar sangat penting, dan saya berterima kasih kepada semua pembicara yang hari ini yang bercerita tentang prestasi hasil yang dicapai tahun ini. Dan sekarang saya ingin lagi membicarakan poin-poin penting, karena banyak sekali ide yang diwujudkan, banyak konsep proyek telah dilakukan. Saya kira bahwa setiap investor, setiap mitra yang tertarik dengan kecerdasan buatan harus seperti menyebarkan informasi ini. Jadi oleh karena itu silakan tulis komentar, tulis apa yang kalian rasakan sekarang setelah pidato ini. Mungkin ada pertanyaan. Jika Anda memberitahu kami cara bergerak lebih cepat, ada masukan, silakan tulis di komentar, di jejaring sosial, di sumber berita. Kami selalu membaca semuanya, kami menerapkan semuanya untuk bekerja, dan saya ingin mengatakan bahwa tahun ini sangat penting. Dan baru saja kemarin kami mulai meluncurkan proyek turne perjalanan di Rusia. Rasanya seperti itu, ya, tetapi saya menyadari bahwa sudah banyak waktu yang sudah lewat. Rasanya itu seperti beberapa tahun, ya, 3 atau 5 tahun. Dan kami benar-benar mencapai banyak, ya, hasil untuk tahun ini. Startup kami meluncurkan satu proyek yang dapat dimonetisasi, membayar dividen yang pertama. Kami mempunyai seperti ide untuk paten, ya, dan kami mempunyai tim, juga tim yang sangat bagus, sangat-sangat bagus, sangat-sangat kuat. Kami mempunyai banyak energi untuk tahun depan, ya, untuk masa depan. Tetapi yang menurut saya prinsip yang utama dari prinsip ekosistem TGU itu seperti lebih sedikit bicara, lebih banyak yang berbuat lebih banyak. Di masa depan ada pengeluaran sekuritas, dan semua mitra akan menjadi pemegang saham yang secara lengkap. Ada dividen, karena selama tahun ini kami berhasil untuk membuat ekosistem yang nyata,
dan kalian melihat ya, itu baru di konferensi ini juga. Saya sangat berterima kasih pada semua orang yang membantu kami, karena kami memulai hanya mulai dari 5 orang dan kami bertumbuh ya menjadi sekitar 30 orang, dan termasuk freelancer itu 70 orang bekerja. Itu adalah tim yang besar. Saya terima kasih kepada mitra, terima kasih kepada tim. Konferensi ini memang sangat momen yang sangat penting. Pikirkan berapa banyak yang telah dilakukan dalam 1 tahun keberadaan proyek, dan bayangkan hasil apa yang dapat dicapai dengan tim seperti itu, dengan kecepatan pengembangan seperti itu. Ini baru saja permulaan. Saya terima kasih kepada semua mitra, investor, semua orang yang berada bersama kami di konferensi ini atas bantuan, atas umpan balik. Hingga 10 Desember kami mengadakan semua paket saham DJU. Beritahu semua orang ini adalah promo yang unik. Share, komentar, like, konferensi ini berhasil. Sekali lagi terima kasih.